1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita buat terima dari Dia. Barang siapa yang mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa yang mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa yang mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, shalom semua anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita mau bernyanyi, beribadah, mendengar firman Tuhan. Walaupun mungkin kita nggak sekolah minggu di gereja, mungkin kita di rumah masing-masing, tapi Yesus hadir dalam hidup kita. Yuk kita mau mulai ibadah kita, tidak ada lagi yang main-main.
Semua duduk manis, duduk diam. Kalau berdoa tutup mata, lipat tangannya. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu kita, Bapakku datang menyembahmu di sini. Semua nyanyi dengan segenap hati buat Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyikan sungguh-sungguh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu di hidupku. Hidupku. Yuk kita mau berdoa. Sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tidak boleh ada yang buka mata. Yuk semuanya tutup mata. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan berkati supaya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita percaya kalau kita nyanyi semangat buat Tuhan, kita mau nyanyi sukacita buat Tuhan, Tuhan hatinya senang loh kalau ngelihat kita nyanyi. Yuk kita mau nyanyi lagu kita yang pertama, kita mau katakan, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yuk semuanya, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga. Mahkota anak sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Iya, coba tante mau tanya di rumah nih, siapa yang mau jadi anak yang baik, dengar-dengaran, turut orang tua, apalagi Tuhan? Angkat tangannya. Iya, pintar semuanya. Kita percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Kita mau sambung pujian kita yang lain. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Happy ya ya
jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Iya, coba anak raja itu adalah anak yang mau hidup seperti bapaknya, yaitu raja. Kita adalah anak-anak raja. Coba di rumah mungkin papa mamanya ada di sebelahnya, atau mungkin ada adik kakaknya, bilang, aku senang loh jadi anak Tuhan, aku senang loh jadi anak raja. Amin, amin. Kita mau sambung dengan lagu yang lain. Aku ini istimewa di hadapan Tuhan. Dunia boleh katakan aku tidak berarti. Ya, dengan semangat kita bernyanyi. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan jempolnya ke atas. Ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dengan semangat, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan jempolnya ke atas ya. Ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan jempolnya ku istimewa. Ya, semua anak-anak sekolah minggu, semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang istimewa. Ya, nggak usah dengar apa kata dunia, tapi kita dengar bahwa Tuhan katakan, kamu ini istimewa. Saya istimewa. Bilang sama sebelahmu, Dede, kamu istimewa ya. Papa mama istimewa loh buat Tuhan. Kita semua istimewa buat Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Tuhan Yesus berkata, kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah ya Tuhan.
mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, gak boleh ada yang buka mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa, ikutin Tante Desti. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuklah dalam hati kami, berikan kami pengertian supaya firman Tuhan boleh tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah-buah, dan kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sekarang duduk yang manis. Gak boleh ada yang lari sana sini atau sambil makan atau sambil minum, gak boleh ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan telinganya yang baik, siapkan hatinya yang baik, sehingga firman Tuhan yang kalian dengar boleh tersimpan di dalam hati. Siap semuanya? Puji Tuhan. Yuk, mari kita saksikan firman Tuhan berikut ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Kita sudah dengar firman Tuhan. Anak-anak semua sudah dengar ya. Kisah tentang Nuh. Bagaimana Nuh ini adalah orang yang taat. Taat itu apa sih? Taat itu dengaran. Nuh ini dikatakan adalah orang yang berbeda dari yang lain. Orang-orang jahat yang lain. Orang-orang pada gak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi Nuh, dia mau jadi orang yang taat. Dia mau jadi orang yang dengar-dengaran. Dan mau menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, coba anak-anak sekolah minggu di rumah. Tante mau tanya, taat itu apa sih? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, taat itu adalah dengaran.
telinganya dua-duanya dipakai mendengar. Kata Tante Desi, kalau nggak mau dengar-dengaran, nggak mau taat, berarti kotorannya segede apa? Bakpao. Kotorannya gede sekali. Makanya kita adalah anak-anak Tuhan yang mau taat, mau dengar-dengaran. Oke, selanjutnya ayat hafalan. Ya, semuanya siap-siap menghafal di rumah ya. Ayo ambil dulu kertas catatannya. Tulis ayat hafalannya. Minta bantu papa mamanya untuk menulis. Kalau enggak, buka Alkitabnya. Yuk, kita buka Alkitab kita sama-sama ya untuk ayat hafalan. Kita buka Efesus. Efesus di mana Tante Desti? Efesus itu perjanjian baru. Ya, Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama. Udah ketemu semua? Ya, sudah ketemu. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yang sudah bisa baca, baca sama-sama. Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, sekarang pakai gerakannya ya. Alkitabnya tutup, belajar menghafal pakai gerakan. Ikutin Tante Desti. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, Efesus 6 ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, puji Tuhan, Tante percaya kalian bisa menghafalnya. Nanti di rumah menghafal lagi. Kita percaya Tuhan sudah berkati kita lewat firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup mata kita, lipat tangan kita mau berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong hidup kita. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Ajar kami jadi anak yang nurut, gak bandel, jadi anak yang mau patuh setiap perintah orang tua, terlebih lagi perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami boleh kembali sama-sama beribadah di gereja. Tuhan tolong supaya Indonesia pulih dari penyakit corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat papa, buat mama. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan juga berkati semua teman-teman dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Yuk anak-anak sekolah minggu, tangannya diangkat dua-duanya ke atas. Pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Cinta kasih dari Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati kesehatan anak-anak sekolah minggu,
memberkati kehidupan rohani anak-anak sekolah minggu, menjadikan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah kasih, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan.